Oke, mari kita lanjutkan spoiler episode selanjutnya. Kelompok Xiaoyan akhirnya meninggalkan hutan menuju pintu batu, tempat mereka sebelumnya. Setelah tiba dan masuk kembali, mereka melihat koridor yang sudah berantakan dan kamar-kamar di kedua sisinya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya. Ayo masuk ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiaoyan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lainnya. Ziyan dan yang lainnya segera menyusul setelah melihat ini. Pil obat ya. Xiaoyan tiba-tiba mengendus aroma akrab setelah melewati beberapa koridor. Ayo pergi. Aku juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Segera, Xiaoyan mengikuti aroma pil obat berasal. Setelah menghabiskan lebih dari 10 menit, sebuah bangunan yang dipenuhi aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Aula Pil, yang memiliki 3 lantai. Memasuki lantai 2, dokter peri kecil buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan, kamu harus memberikan obat penawar kepada semua orang jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Mata Xiaoyan segera menyapu dan berhenti pada beberapa mayat di kejauhan. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang sayangnya telah diracuni sampai mati. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan beberapa obat penawar dan membagikannya kepada semua orang. Baru kemudian mereka naik ke lantai 3. Aku ingin tahu apakah lantai ketiga ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu ruang pil di sekitarnya sambil tertawa. Sepertinya tidak mungkin, pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi ahli doseng. Xiaoyan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Setelah mencari beberapa saat, Xiaoyan menemukan formula obat kuno tingkat 7 dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Pencarian mereka terus berlanjut ke tiap ruangan. Meski tidak mendapat banyak kejutan, mereka bisa dianggap telah memperoleh sesuatu. Xiaoyan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan sepertinya sudah dikunjungi orang lain. Namun, tepat ketika Xiaoyan kehilangan minatnya dan akan berbalik dan pergi. Sosok tubuh berkulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Binatang kecil dengan bulu putih di atasnya, tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi menatap binatang kecil ini dengan serius. Sepasang mata mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Bajingan, binatang kecil ini sebenarnya adalah pil obat. Ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah padam. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata kasar Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih secara bertahap. Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang bisa berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno. Tidaklah aneh jika terjadi hal seperti ini. Tianhuo Zunze berkata dan langsung tersenyum pahit. Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Xiaoyan sekali lagi menatap binatang kecil dan berkata, jika aku tidak salah, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami petir pil 8 warna. Kemudian, tatapan Xiaoyan memberi isyarat pada Xiongzan untuk berjaga-jaga di depan pintu. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Ziyan berbicara dengan penuh semangat setelah melihat Xiongzan menjaga pintu masuk. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil bukanlah pihak yang baik untuk disinggung. Jika dia ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Lagi pula, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkapnya. Kamu punya cara? Dokter peri kecil bertanya dengan ragu. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya yang berisi pil obat tingkat 4, kemudian melemparkannya ke arah anak kecil seputih salju di kejauhan. Binatang kecil melangkah maju untuk mengendus. Namun, dia tidak menelannya.
Ekspresi malu muncul di wajah Xiaoyan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa. Xiaoyan tertawa getir dan sekali lagi mengeluarkan pil obat tingkat 6. Binatang kecil sekali lagi mengendus, kegembiraan melintas di matanya. Lidahnya yang berwarna merah muda dan lembut menelannya seperti kacang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sekali lagi, mata besarnya yang cerdas menatap Xiaoyan. Lidahnya berulang kali dijulurkan. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul dalam hati Xiaoyan. Dia sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Binatang kecil tidak menolak satu pun dari mereka, dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah itu, kewaspadaan di mata binatang kecil melihat Xiaoyan juga berangsur-angsur berkurang. Pemberian makan ini berlanjut selama 10 menit. Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Sampai akhirnya, binatang kecil seputih salju mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi kepuasan, kemudian, sepertinya berniat berjalan ke arah Xiaoyan, namun karena banyak orang, itu membuatnya sedikit ragu. Melihat adegan ini, Xiaoyan sekali lagi menjentikkan jarinya. Pil obat tertinggi, pil penggabung darah penumbuh tulang muncul. Mata binatang kecil melebar ketika pil obat ini muncul. Kaki depannya melengkung di udara dan menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cemas. Namun, tepat ketika dia akan bertabrakan dengan pelukan Xiaoyan, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan mendadak ini menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak kurus melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Xiaoyan menjadi muram. Tubuhnya melintas dan langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu kecoklatan menempel di telapak tangannya dengan keras menghantam sosok bayangan hitam. Boom! Sosok bayangan hitam tidak takut menghadapi serangan Xiaoyan. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Kedua tangan saling menyilang. Tubuh Xiaoyan gemetar dan sosok bayangan hitam dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia melompat ke atas balok dengan penuh semangat dan menatap semua orang. Aku telah mengejar binatang pil ini sejak lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut bersama? Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kamu lagi, dasar wanita sialan yang berani menyerang nenek ini. Apakah kamu sudah lelah hidup? Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung marah. Sial, gadis ini terlalu jahat. Aku menjadi linglung karena cahaya hijau miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap. Masuk. Xiongzan juga menyerbu masuk dan berteriak dengan marah. Ekspresi Xiaoyan muram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutupi jalan mundur sosok bayangan hitam. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat sosok bayangan hitam yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah yang lebih besar. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan menyebar menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan sosok bayangan hitam. Tapak angin panas langsung menghantam keras ke arah kepala sosok bayangan hitam. Sosok bayangan hitam juga mendengus dingin saat dia melihat Xiaoyan menyerang. Langkah kakinya mundur dengan lincah menghindari tapak angin. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari balik topengnya. Orang yang bergantung pada jumlah kemungkinan besar adalah aku. Teriakan dingin dari bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari 12 sosok muncul entah dari mana. Mereka menjerit marah, 12 lebih angin kencang menghantam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melintas seperti hantu dan menghindari 12 angin kencang yang datang dari segala arah. Namun, dia juga mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Mengangkat kepalanya dan melihat 12 sosok berpakaian hitam berdiri di udara. Bagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku 9 piton tanah. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam.
Xiao Yan sedikit mengangguk. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat sosok bayangan hitam. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadaran. Teknik yang aneh. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan izinkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Perintah dikeluarkan di dalam hatinya, dan cahaya pada 11 boneka melonjak. Kemudian menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan kelompok 12 ahli. Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki. Setelah dia memblokir para ahli ini, cahaya perak bersinar di bawah kaki Xiao Yan dan muncul di depan bayangan hitam. Angin panas tiba-tiba menerjang seperti badai. Sosok bayangan hitam dengan cepat mundur. Kedua tangannya disatukan dan membentuk segel aneh. Merebut jiwa, teriakan dingin keluar dari mulutnya. Cahaya hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiao Yan. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika cahaya hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Boom! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam ruang kosong, setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan, menembus ruang dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki cahaya hijau yang berkedip ketika dia akan diserang. Lebih dari separuh kekuatan telah diblokir. Namun, meskipun begitu, kekuatan yang tersisa masih memaksanya buru-buru mundur. Beberapa balok melintang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok hitam. Serahkan binatang pil. Ekspresi Xiao Yan sedingin es setelah memaksa sosok bayangan hitam mundur dengan sebuah pukulan. Dia dengan cepat mengejar, tinju angin meletus dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh sosok bayangan hitam. Dalam mimpimu, meskipun sosok bayangan hitam terus-menerus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Cahaya hijau menyala, binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Pada saat yang sama, tangannya buru-buru mengganti segel. Mata iblis mengendalikan tubuh. Segera, cahaya hijau meletus. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran kepala. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya telah hilang. Namun, Xiao Yan tidak perlu bergantung pada tubuhnya untuk menyerang. Kekuatan spiritual yang luas di alisnya menyebar dan tubuh ilusi 3000 petir muncul. Tinjunya dilempar ke depan dengan keras. Boom! Sebuah tinju menghantam, dan mata iblis segera bergetar hebat. Dan akhirnya perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga mengalir deras ke topeng hantu sosok hitam. Itu membuatnya terbang mundur, akhirnya menabrak dinding keras ruang pil. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di depan bayangan hitam, mengepalkan tinjunya, dan penguasa hitam besar muncul dan berhenti di leher sosok hitam. Apakah kamu akan menyerahkan binatang pil sekarang? Tidak. Sosok bayangan hitam mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala menatap dengan marah pada Xiao Yan di depannya. Kemarahan muncul dalam hati Xiao Yan, namun ketika dia akan berteriak lagi, dia tiba-tiba terkejut. Di bawah topeng hantu, ada wajah berbentuk melon yang indah. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini, melainkan sepasang mata indah berwarna hijau, ada 3 titik kecil warna hijau mengelilingi mereka. 3 mata bunga ular hijau giok. Xiao Yan langsung menghirup udara sejuk saat dia melihat sepasang mata ini. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul di hatinya. Kamu, King Lin. Sosok bayangan hitam juga kaget saat mendengar seruan Xiao Yan. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Kejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin pekat ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah tahu bahwa lawannya, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil di masa lalu. Apa itu? Dokter peri kecil dan lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa sambil menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi keraguan. Dia memindahkan penguasa hitam besarnya dari tenggorokan Qing Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini? Qing Lin mengedipkan matanya.
Tatapannya menatap penguasa hitam besar. Alisnya sedikit terangkat. Hal ini memberinya perasaan akrab. Kekaisaran Jiama, Gurun Tager, perusahaan logam tentara bayaran. Xiaoyan tersenyum menatap Qinglin sambil berpikir keras untuk mengingatkan. Tubuh Qinglin tiba-tiba gemetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao, Tuan Muda Xiaoyan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiaoyan tersenyum dan tanpa sadar mengelus kepala Qinglin. "Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kamu benar-benar sudah dewasa." Mata Qinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya dielus oleh Xiaoyan. Hatinya dengan jelas memahami bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Istana Ular Langit, dia juga menyadari betapa Xiaoyan mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena hal ini saat itu. Dokter peri kecil dan lainnya di samping yang melihat situasi telah berubah total. Semuanya tidak dapat pulih. Situasi macam apa ini? Ziyan bergumam dan juga menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. "Kamu tidak terluka kan?" Xiaoyan mengingat pelayan perempuan kecil yang pemalu saat itu ketika dia melihat ke arah Qinglin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. "Ya, aku baik-baik saja." Xiaoyan, Qinglin berbicara dengan agak tergesa-gesa. Meskipun dia saat ini memiliki kekuatan yang kuat, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiaoyan. Itu seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan orang tuanya. "Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak Xiaoyan." Xiaoyan berpikir bahwa Qinglin tidak dapat mengucapkan kata-kata tuan muda dengan lancar. Dia langsung tertawa. "Tidak, aku akan tetap memanggilmu tuan muda Xiaoyan. Aku suka memanggilmu seperti ini." Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Xiaoyan tersenyum tapi tidak keberatan. "Saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Ular Langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu?" "Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Istana Ular Langit. Namun, para tetua menjodohkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau. Akhirnya aku melarikan diri secara diam-diam." Qinglin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. "Itu, Tuan Muda Xiaoyan, ini." Qinglin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiaoyan. Xiaoyan mengusap binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. "Apakah kamu memerlukan pil ini?" Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya, namun, setelah ditatap oleh Xiaoyan, dia akhirnya bergumam. "Aku ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku." Menghilangkan racun. Hati Xiaoyan tenggelam. Dia langsung meraih tangan Qinglin dan memeriksanya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa darah di tubuh Qinglin semuanya bercampur dengan qi beracun. "Racun apa ini?" "Racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku 9 Piton Tanah. Ini adalah salah satu racun paling misterius di dunia ini. Dikabarkan tidak ada obat penawarnya." Qinglin berkata, "Kalau ada racun, pasti ada penawarnya. Yang dikatakan tanpa penawar adalah karena belum ditemukan." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu menyinggung suku 9 Piton Tanah? Mereka bukanlah kelompok yang mudah tersinggung. Bukan aku yang menyinggung perasaan mereka. Merekalah yang datang dan menyinggung perasaanku." Qinglin merasa sedikit dirugikan saat dia berkata, "Ketika aku datang ke sini, aku hanya bermaksud untuk menemukan binatang sihir berbentuk ular yang kuat. Bagaimana aku bisa berharap bertemu dengan tetua dari suku 9 Piton Tanah? Dia mengenali mataku dan berniat menangkapku. Aku hanya bisa membalas dan akhirnya mengendalikannya." 3 mata bunga ular hijau giok adalah musuh semua binatang sihir berbentuk ular. Selain beberapa binatang sihir berbentuk ular yang memiliki garis keturunan kuno murni. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam, karena malam itu Qinglin menyerangnya. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Qinglin. "Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meski racun ini menyusahkan, namun bukan tidak mungkin bisa disembuhkan."
Setelah kita meninggalkan reruntuhan kuno, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racunnya. Mengapa kamu tidak mengikutiku di samping? Ya, wajah Qinglin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Melihat adegan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Ziyan melirik Qinglin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman, aku bisa melihat wujud sebenarnya dari seseorang. Saat itu, aku berpikir bahwa kamu adalah 9 piton tanah dan menyerangmu. Qinglin buru-buru menjelaskan saat dia mendengar ini. Siapa makhluk jelek tak berkaki itu? Ziyan sangat tidak puas dengan Qinglin yang membandingkannya dengan 9 piton tanah. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia langsung berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Kemudian, dia buru-buru menambahkan. Selain kakak Cailin, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya.